Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Utamia Diningsi dengan NIM O1A1-19008 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Yang pertama, definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH dan ATP. Glukosa di dalam sitoplasma akan dipecah secara enzimatis berantai menjadi asam pirufat dengan menghasilkan 2 mol ATP. Proses ini disebut respirasi anaerob atau glikolisis anaerob. Ada 2 jalur, yaitu jalur Embden-Meyerhof dan yang kedua heksosa monofosfat SAN. Asam pirufat selanjutnya akan mengalami beberapa kemungkinan diubah menjadi yang pertama asam laktat dengan menghasilkan 2 mol ATP. Peristiwa ini meningkat pada saat tubuh kekurangan oksigen, misalnya pada saat latihan atau bekerja terlalu keras. Asam laktat yang dihasilkan ini dapat menurunkan pH yang akan mempengaruhi daya hidup sel. Yang kedua, asetaldehida kemudian menjadi alkohol. Proses ini disebut fermentasi, hanya terjadi pada bakteri, jamur, dan tumbuhan. Yang ketiga, asetil-CoA, selanjutnya siklus Krebs dan transport elektron menjadi ATP. Yang kedua, glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi, misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Selanjutnya, glikogenolisis. Glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda yang tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Proses yang terjadi dimulai dengan molekul glukosa serta akan diakhiri dengan terbentuknya asam laktat. Reaksi yang berlangsung dibagi menjadi 2 fase, yaitu pada fase pertama, glukosa akan diubah menjadi trifosfat melalui proses fosforilase, sedangkan untuk fase kedua akan dimulai dari proses oksidasi triosafosfat sampai terbentuk asam laktat. Kedua fase ini berbeda pada aspek energi yang berkaitan dengan reaksi pada kedua fase tersebut. Pada saat seseorang berpuasa atau sedang melakukan aktivitas atau latihan olahraga bekerja yang berlebihan akan menyebabkan turunnya kadar glukosa darah menjadi 60 mg per 100 ml darah. Keadaan ini atau kadar gula darah turun akan memicu hati untuk membebaskan glukosa dari pemecahan glikogen yang disebut proses glikogenolisis. Glikogenolisis dirangsang oleh hormon glukagon dan adrenalin. Yang selanjutnya, gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa adalah asam pirufat, namun oksaloasetat dan dihidroksiaseton fosfat dapat juga menjalani proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis terjadi terutama dalam hati dan dalam jumlah sedikit terjadi pada korteks ginjal. Gluconeogenesis sangat sedikit terjadi di otak, otot, rangka, otot jantung, dan beberapa jaringan lainnya. Gluconeogenesis terjadi pada organ-organ yang membutuhkan glukosa dalam jumlah yang banyak. Gluconeogenesis terjadi di hati untuk menjaga kadar glukosa darah tetap dalam kondisi normal. Siklus terbagi menjadi ada 3 siklus. Yang pertama, siklus glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Yang pertama, siklus glikolisis. Siklus glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat, senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH, dan ATP. NADH atau nikotinamida adenina dinukleotida hidrogen adalah koenzim yang mengikat elektron sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi.
ATP atau adenosin trifosfat merupakan senyawa berenergi tinggi. Setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Glikolisis terjadi melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi dan 5 tahapan pelepasan energi. Tahapan-tahapan pada siklus glikolisis yang pertama, fosforilasi glukosa. Tahap pertama adalah fosforilasi glukosa atau penambahan gugus fosfat. Reaksi ini dimungkinkan oleh heksokinase enzim yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP atau adenosin trifosfat dan menambahkannya ke glukosa, mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Dalam proses 1 ATP molekul yang merupakan mata uang energi tubuh digunakan dan akan ditransformasikan ke ADP atau adenosin difosfat karena pemisahan satu kelompok fosfat. Reaksi keseluruhan dapat diringkas menjadi glukosa atau C6H12O6 ditambah ATP heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat C6H11O6P1 ditambah ADP. Tahap kedua yaitu produksi fruktosa 6-fosfat. Tahap kedua adalah produksi fruktosa 6-fosfat. Hal ini dimungkinkan oleh aksi dari enzim fosfoglukoisomerase kerjanya pada produk dari tahap sebelumnya, glukosa 6-fosfat, dan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang merupakan isomernya. Reaksi seluruhnya diringkas menjadi glukosa 6-fosfat C6H11O6P1 ditambah fosfoglukoisomerase atau enzim menghasilkan fruktosa 6-fosfat C6H11O6P1. Tahap yang ketiga yaitu produksi fruktosa atau produksi fruktosa 1,6-difosfat. Pada tahap berikutnya, fruktosa isomer 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dengan penambahan kelompok fosfat. Konversi ini dimungkinkan oleh fosfofruktokinase enzim yang memanfaatkan satu molekul ATP lebih dalam proses. Reaksi ini diringkas menjadi fruktosa 6-fosfat atau C6H11O6P1 ditambah fosfofruktokinase atau enzim ATP menghasilkan fruktosa 1,6-difosfat. Selanjutnya tahap 4 pemecahan fruktosa 1,6-difosfat. Pada tahap keempat, adolase enzim membawa pemisahan fruktosa 1,6-difosfat menjadi 2 molekul gula yang berbeda yang keduanya isomer satu sama lain. Kedua gula yang terbentuk adalah gliseraldehida fosfat dan fosfat dihidroksiaseton. Reaksi yang berjalan menjadi fruktosa 1,6-difosfat C6H10O6P2 ditambah aldolase atau enzim menghasilkan gliseraldehida fosfat C3H5O3P1 ditambah dihidroksaseton fosfat C3H5O3P1. Tahap 5 interkonversi 2 glukosa. Fosfat dihidroksiaseton adalah molekul hidup pendek. Secepat itu dibuat, itu akan diubah menjadi fosfat gliseraldehida oleh enzim yang disebut fosfat triose. Jadi dalam totalitas, tahap keempat dan kelima dari glikolisis menghasilkan 2 molekul gliseraldehida fosfat. Tahap 6 pembentukan NADH 1,3-difosfoglycerik. Tahap ke-6 melibatkan 2 reaksi penting. Pertama adalah pembentukan NADH dari NAD dengan menggunakan enzim dehidrogenase fosfat triose, dan kedua adalah penciptaan 1,3-difosfoglycerik asam dari 2 molekul gliseraldehida fosfat yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Reaksi keduanya yaitu fosfat dehidrogenase atau
dehidrogenase triose ditambah 2 NAD ditambah 2H menghasilkan 2 NADH redus nikotinamid adenin dinukleotid ditambah 2H+. Triose fosfat dehidrogenase gliseraldehida fosfat ditambah 2 C3H5O3P1 ditambah 2P dari sitoplasma menghasilkan 2 molekul asam 1,3 difosfaglycerik C3H4O4P2. Tahap 7, produksi ATP dan 3 fosfogliserat asam. Tahap ke-7 melibatkan penciptaan 2 molekul ATP bersama dengan 2 molekul 3 fosfogliserat asam dari reaksi fosfogliserokinase pada 2 molekul produk 1,3 difosfogliserik asam dihasilkan dari tahap sebelumnya. 2 molekul asam 1,3 difosfogliserik C3H4O4P2 ditambah 2 ADP fosfogliserokinase menghasilkan 2 molekul 3 fosfogliserat asid C3H5O4P1 ditambah 2 ATP atau adenosin trifosfat. Tahap ke-8 relokasi atom fosfor. Tahap 8 adalah reaksi penataan ulang yang sangat halus yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam 3 fosfogliserat asam dari karbon ketiga dalam rantai untuk karbon kedua dan menciptakan 2 asam fosfogliserat. Reaksi keseluruhannya menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat asid atau C3H5O4P1 ditambah fosfogliseromutase menghasilkan 2 molekul asam 2 fosfogliserat atau C3H5O4P1. Tahap 9 penghapusan air. Enzim datang ke dalam dan menghilangkan sebuah molekul air dari 2 fosfogliserat asid untuk membentuk asam yang lain yang disebut asam fosfoneolipruvic atau PEP. Reaksi ini mengubah kedua molekul 2 fosfogliserat asam yang terbentuk pada tahap sebelumnya. 2 molekul asam 2 fosfogliserat C3H5O4P1 ditambah enolase atau enzim menghasilkan 2 molekul asam fosfoenolipruvic atau PEP C3H3O3P1 ditambah H2O2. Dan tahap yang terakhir pembentukan pirufat asam dan ATP. Tahap ini melibatkan penciptaan 2 molekul ATP bersama dengan 2 molekul asam pirufat dari aksi kinase pirufat enzim pada 2 molekul asam fosfoenolipruvic dihasilkan pada tahap sebelumnya. Hal ini dimungkinkan oleh transfer dari atom fosfor dari asam fosfoenolipruvic atau PEP untuk ADP atau adenosin trifosfat. Reaksi yang dihasilkan menjadi 2 molekul asam fosfoenolipruvic C3H3O3P1 ditambah 2 ADP kinase pirufat menghasilkan 2 ATP ditambah 2 molekul asam pirufat. Selanjutnya siklus Krebs. Siklus Krebs atau disebut juga asam trikarboksilat atau asam sitrat. Siklus Krebs ini merupakan jalan akhir katabolisme karbohidrat dan protein karena ketiganya dapat membentuk asetil-CoA. Siklus Krebs juga merupakan sumber molekul untuk proses anabolik seperti pembentukan asam lemak, asam amino, dan gluconeogenesis, sehingga berfungsi ganda. Fungsi amfibolik atau analplerotik terjadi di intramitokondri. Di eritrosit tidak terjadi TCC karena tidak mempunyai mitokondria. Fungsi utama siklus asam nitrat adalah bekerja sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Pada hakikatnya, siklus tersebut terdiri atas kombinasi molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat. Siklus ini pun merupakan bagian integral dari proses yang menyediakan sejumlah besar energi bebas yang terlepas selama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Sebagai hasil oksidasi 12 molekul ATP yang terbentuk pada setiap kali putaran siklus asam sitrat atau asam trikarboksilat TCA. Tahapan dari siklus Krebs yang pertama, siklus ini dimulai dengan asetil-CoA berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim sitrat sintase.
Kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat atau ketoglutarat diubah menjadi succinyl-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Succinyl-CoA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim succinyl-CoA sintetase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Satu molekul asetil-CoA yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil-CoA, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Yang ketiga, rantai respirasi transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, protein 2, protein 3, protein 4, ubiquinon, dan sitokrom C. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Lehninger. Secara singkat, transport elektron untuk NADH sebagai berikut. Molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antarmembran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3H yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi total 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Kemudian proses transport elektron untuk molekul FADH2 sebagai berikut. Yang pertama, molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon, namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir elektron juga akan ditangkap oleh O2 dan menghasilkan H2O. Berikut merupakan gambar atau siklus dari transport elektron. Dari kedua proses di atas, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi, dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP.
Ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka secara keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan 38 ATP dari satu molekul glukosa. Akan tetapi karena dibutuhkan 2 ATP untuk melakukan transport aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler adalah 36 ATP. Hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Asetil-CoA sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein asam glutamat yang banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Perlu diketahui pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa 6 karbon menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Selanjutnya, metabolisme di tubuh manusia, proses glikolisis aerob dan proses glikolisis anaerob. Proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan dari satu glukosa. Piruvat terbentuk dalam jalur Emden-Meyerhof baik pada pembentukan laktat maupun pada pembakaran lengkap. Berikut merupakan skemanya. Jadi glukosa menghasilkan 3 ATP, 2 piruvat, 2 NADH, kemudian dipecah menjadi 2 laktat dan 33,5 sampai 35 ATP N6CO2. Keuntungan glikolisis aerob adalah besarnya energi yang dapat dihasilkan karena pembentukan piruvat 25 kali lebih cepat dari oksidasinya, berarti pembentukan ATP dapat dibuat 2 kali lebih cepat dengan mengubah glikogen menjadi laktat daripada oksidasi glikogen secara lengkap, yaitu 25 kali 3 menghasilkan 75 ATP dibandingkan dengan 16,5 sampai 38 ATP selama waktu yang sama. Kerugian glikolisis adalah penggunaan yang besar dari glikogen untuk sejumlah energi yang sama. Proses glikolisis hanya dapat bertahan selama 1/12-nya dari pembakaran sempurna sejumlah glikogen. Glikogen merupakan penimbunan glukosa sebagai cadangan energi bila dibutuhkan oleh tubuh. Jumlah glikogen berbeda dalam berbagai jaringan glukosa dan kebutuhan energinya. Sebagian besar glikogen terdapat di hati dan otot. Jumlah glikogen orang normal berkisar 400 mg gugusan glikosil atau 65 gram berat kering per kilogram berat jaringan. Jumlah ini berkurang waktu puasa dan bertambah pada di tinggi karbohidrat. Otot mengandung 85 mg gugusan glikosil atau 14 gram. Glikolisis 2 laktat, 3 ATP, glukosa 2 piruvat, NADH 33,5 sampai 35 ATP 6 CO2. Proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Sebagian besar otot manusia menghasilkan laktat bila bekerja berat walaupun peredaran darahnya tidak terganggu dan penggunaan oksigen sangat besar. Sejauh mana hal ini berlangsung
tergantung pada keadaan enzim dan tenaga yang dihasilkan. Serat otot merah yang mengandung banyak mitokondria membentuk sedikit sekali laktat, sedang serat otot putih yang mengandung sedikit mitokondria akan membentuk banyak laktat. Serat putih menggunakan oksigen dan imbangan antara oksidasi dan glikolisis tergantung pada tenaga yang dikeluarkan. Otot mempunyai nilai ambang anaerobik, yaitu batas beban kerja yang bila dilampaui akan mengakibatkan peningkatan kadar laktat yang tajam. Hasil ATP dari gugusan glikogen yang merupakan hasil metabolisme glukosa untuk memperoleh hasil akhir laktat, di mana ATP hanya terbentuk dari jalur Embden-Meyerhof. Tidak ada ATP terbentuk pada penggunaan NADH untuk reduksi pirufat menjadi laktat. Glukosa dalam glikogen ditambah 3 ADP plus P1 ditambah 2 NAD menghasilkan 2 pirufat tambah 3 ATP ditambah 2 NADH ditambah 4 H aksen 2 pirufat ditambah 2 NADH dikurang 2 H menghasilkan 2 laktat 2 ditambah dengan 2 NAD. Jumlah glukosanya menjadi 3 ADP dikurang P1 menghasilkan 2 laktat ditambah 2 H ditambah 3 ATP. Ini sangat berbeda dengan jumlah ATP yang dihasilkan pada pembakaran lengkap glukosa. Glukosa dalam glikogen ditambah 6O2 menghasilkan 6O2 tambah 36,5 dikurang 38 ATP. Persamaan ini tidak mengikut sertakan stoikiometri pengambilan H selama pembentukan ATP yang sudah berimbang dengan pembebasan H pada penggunaan ATP. Pemakaian ATP mendahului pembentukannya. Kadar ADP meningkat, mitokondria bekerja penuh tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan ATP. Kadar ADP akan meningkat terus dan meningkatkan jalur Embden-Meyerhof sampai kecepatan pembentukan dapat mengimbangi penggunaannya. Peningkatan tajam pembentukan pirufat dan NADH adalah sebab dari peningkatan laktat. Bila berawal dari 12 sampai 13 gugusan glikosa harus diubah menjadi laktat untuk menghasilkan jumlah ATP yang sama dengan oksidasi satu gugusan glukosa menjadi CO2 dan H2O. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.